Bismillahirrahmanirrahim. Cek saking dialog tanya jawab agama nika kalau didialogkan dengan Allah seolah-olah seperti sebagai berikut. Allah berfirman, wahai manusia, kalian semua ini hidup di alam dunia diuji. Kalian semua telah dijadwalkan akan pindah ke alam berikutnya, alam kubur, alam barzakh, alam mahsyar, timbangan amal, terus alam akhir. Di sana tempatnya hanya dua. Yang mendapat ridho aku di dunia akan aku tempatkan di surga, penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terbayang di dunia, tidak ada. Sebaliknya, siapa dari kalian yang hidupnya tidak mendapatkan ridho aku, ya banyak melakukan pelanggaran, tempatnya di neraka, siksa dahsyat luar biasa yang tidak pernah ditemukan di dunia. Ini kasih umpama, ngerti tidak nih sih? Liburan bahasa Indonesia, orang punya minta bahasa Indonesia. Jangan orang sampean orang Malaysia apa orang Indonesia? Indonesia dah, pahlo tahu. Manusia menjawab, wahai Allah, bagaimana kami bisa mencari ridhomu sedangkan kami belum pernah melihat, belum pernah berjumpa dengan engkau ya Allah. Yang manusia, jangan khawatir, kata Allah, akan kukirim firmanku. Di sana ada perintah, ada larangan, ada janji, ada ancaman. Dek ni kasongku dah cak sebuah kina. Oh begitu. Tapi ya, bagaimana prakteknya seperti apa? Entar saya kirim, kata Allah, saya kirim malaikat membawa firmanku, saya sebut dengan wahyu. Demikian. Jadi manusia tidak bisa membantah. Prakteknya seperti apa ya Allah? Itu kan firman, kata-kata. Bunda, saya akan jadikan, akan saya ambil satu di antara kalian yang aku percaya sebagai utusan. Utusan itulah kelak yang akan mempraktikkan kata-kataku, firman aku. Nah, dua nih kan, ajaran datang dari perintah, larangan, janji, ancaman. Kemudian kata-kata Allah itu dipraktekkan oleh yang menerima wahyu, Rasulullah. Dua nih. Jadi ajaran agama datang dari Allah, prakteknya Rasulullah. Sayang, di Madura banyak amalan-amalan yang ada di masyarakat tidak pernah diajarkan Rasulullah. Maka berarti kalau uang itu uang palsu. Nih keikin tok seepaleres. Nanti setelah ini buang semua. Uang-uang palsu walaupun miliaran tidak bisa dibelikan apa-apa. Maka sesungguhnya manusia di dunia hanya mencari kebutuhan hidup sekarang dan kebutuhan hidup di alam berikutnya. Tempat mencarinya sekarang. Ajaran dari Allah, praktek Rasulullah itulah dibingkai.
diwadai yang namanya agama Jadi agama Islam itu adalah kotak wadah, di dalamnya namanya syariat. Nah, kalian semua selama ini banyak mengamalkan amalan-amalan yang ternyata tidak pernah dipraktekkan oleh baginda Rasul. Namanya kalau uang palsu. Ada kencer nih keseepeng. Aduh, penting nih. Hanya jarang orang yang menyampaikan begini. Maka nanti pelajaran yang disampaikan mengambil dari Quran, mengambil dari hadis, agar dipastikan bahwa itu benar-benar datang dari Allah. Jadi Rasulullah tidak punya ajaran, tapi murni ajaran dari Allah. Nah, kalau Islam ini wadah, bangunan, maka dasar dari Islam tauhid. Jangan lupa untuk memastikan kebenaran ajaran agama harus didasarkan pada tauhid. Ajaran agama kan ada dua. Ada yang harus diyakini, namanya iman. Ada yang harus diyakini, namanya ada yang harus diamalkan, namanya al-Islam. Iman ada 6 yang harus diyakini, Islam ada nikah. Itu ajaran agama. Supaya pasti kalau itu benar datang dari Allah, tauhid didahulukan. Kita modeki mana dasar tauhid. Andi PC miliaran ada genjer bagi iman kan. Aduh, pakong ini luar biasa. Deki berdasalekoran teratur kafe. Ada pakai kencur aja. Demi ada kencur cak sedekah. Kula karniat sedekah, ring taat bektok. Harus salekor. Nyaman apa nih sedekah? Salekoran. Ada kencur. Yang tak ada kencur. Pola Nabi madepak dari Allah. Mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini kali. Siapa ngamalaki amalan setada dasar perintah maka jia amalan kadang apa baik biaya na raja de remah baik kita tolak ya. Ada gencer dua rumah termasuk sengirimin Fatihah gojo ampel khususan, Syabdul Qadir khususan, Rasulullah khususan. Ada api malam. Polana amalan palsu. Lambat kilo ngaji dak nikah taon ni. Cok kapanong ke kiai ni ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah baca kafi. Tanya aki dek kiai pasera asaos. Rasulullah oning ngirim aki dek nikah. Punten. Le dari kim menikah berarti nikah amalan benih Fatihah ni Quran. Raja kencur malah mana solat dok macam Fatihah tak asa. Kengirim aki ada. Nih kalau mbok saya malaki nikah deki bolan suka kare terangakin nikah. Maka momen yang paling penting adalah Allah melewatkan umur manusia khusus umat Muhammad baina sittin wa sab'in, di antarana 60 sampai 70, jarang selebih umur manusia deh pada Allah belas ipalebat. Amal-amal sedikit bisa berpahala besar.
Monosah menakuna aki bulan Ramadan pada bi olar asanolot aduk tusan apa boleh deki. Ini kesempatan keng semua lakar semua ketur jeng lapar. Maka mondeki pasan saya agabai bidang ramong lalang. Lo nakina modal ramong lalang ke bidang celep ketabu. Kicok ramong lalang tok ngakan bareng. Nis manis waktu nikah sebab untuk energi tenaga. Coba nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantar moga kau lepan jenengan seteja bisa kuat. Man soma Ramadana situnga man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi dosana salebat isapora wa man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira pada isapora saporeng apasah siang are atrawe sing malemah aji pada bi asan olot pokok bener cuma kita berpahala apa tidak ini tergantung dari tauhid makanya ke tauhid lakar harus diulang-ulang. Rasulullah 13 tahun di Mekah mengajarkan tauhid gagal yusir saking alot tak kira kendai maka jarang kiai-kiai yang mendakwakan tauhid sebab pasti dimusuhi. Itu sudah sunnatullah, semua nabi seperti itu dan semua nabi dakwahnya dakwah tauhid 13 tahun di Mekah berakhir dengan pengusiran. Di Madinah tentang hukum ibadah hanya 10 tahun. Buruk Nabi Nuh 950 tahun gagal, hanya diikuti oleh 80 orang. Tauhid buruk. Maka kiai kampung menteroi ke mosa orang dakwah tauhid. Gagal tadi kiai. Kan banyak orang lo masuk ke nikah. Sebab tauhid nikah berantas syirik dan bid'ah. Naku bid'ah berat panas kan? Thank you. Kayak laki nih panas naku bid'ah nih amalan bid'ah. Bani amalan bid'ah, amalan sunnah sangat berat. Yocol dek ramah boleh, tapi engkau sang kena lon deh. Yang ikulunya nih tantangan tobat. Kalau bisa gunakan waktu selama Ramadan untuk bertobat kepada Allah. Oh dia atta ibu minad dambih kaman la dambelah. Kipas siapa orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak berdosa. Bukan itu sih ya no ibarat lau. Jangan petik dari guru. Tobat sareh telok. Yang pertama hentikan dosa yang bersangkutan. Yang kedua menyesal sebab yang tersiksa saya sendiri. Dan kalau sudah meninggal dunia siapa yang memperhatikan kita? Ada. Kita harus berjuang tibi. Coba mbak macedi saya kuburan siapa saya enggak? Ada nyaman ada ke kelepai saya kesanggup juat tok
mun andi amal jerih mungkin ki kirim mun amal teriya ada senikah maka tobat nomor telo ajun jika Allah tak ngelakon boleh dosa saya kelakon nih tantangan rogima ampu rajulin dakhala alaihi ramadhanu summan salakha qabla ayyu farolahu nika suatu istilah arti bebasnya rugilah seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan masih hidup kemudian keluar bulan Ramadan sebelum diampuni dosanya. Artinya kalian ingin mencari kesempatan di mana? Di luar Ramadan yang sama ibadah seperti bulan Ramadan. Sulit menemukan. Nah, ya. Lebih-lebih nanti tanggal ganjil selikur, telulikur, 5 apa kena 7 sampai 29 nikah taharru lailatul qadri fil witri fi asri akhir Ramadan au kama qala carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Nih, rogi orang mun masuk bulan Ramadan telasen kilo sepora nyari sepora dimma luar biasa ini. Maka kata Rasulullah setiap amal dari manusia akan dibalas 10 dan tergantung dari keikhlasannya. Kalau yang lebih ikhlas bisa berlipat-lipat sampai 700. Seperti orang infak fisabilillah. Kecuali puasa. Puasa saya langsung yang akan memberi balasan, bukan dihitung lagi. Luar biasa nih. Puasa istimewa. Tidak dihitung berapa jumlah, tetapi langsung dibalas. Polana dia berlapar-lapar, berhaus-haus karena aku, kata Allah. Karena aku. Orang kalau tidak karena Allah tidak mungkin berpuasa. Sebab kalau tidak dilihat orang lain bisa minum. Tantangan mereka. Cuma kata Rasulullah di hadis berikutnya nikmatani maubunun fihima kasirun menanas. Ada 2 nikmat kebanyakan manusia rugi menyia-nyiakan 2 kesempatan nih. Ada 2 kenikmatan muncul tak apa muncul mun pendet porjok muncul ke kancana mireng jadep temur 2 semua manusia 2 kesempatan ini 2 nikmat dari Allah kebanyakan dia rugi tidak menggunakan 2 nikmat dari Allah. Apa itu? As-sihhah wal farau, sehat dan sempat. Seperti sekarang sudah ada yang menyampaikan ilmu yang asli, Islam yang asli berdasarkan tauhid di satu akhir. Lo ngaji semak tempatnya semak di masjid tapi lo ngaji menyesal pagi. Sekarang masih sehat, tidak sholat berjemaah, nanti kalau kena stroke, darah tinggi, ibadah, pompong sehat.
nyari ajian panjenengan kampung-kampung nyari ajian kimang ada senerangaki langsung Quran hadis nika. Beda orang yang ngocak kalau dalilnya Quran hadis ini masih mentah. Bagaimana dengan keterangan ulama tidak dipakai, kitab-kitab tidak dipakai? Tidak mungkin, bahkan ada yang bersumpah siapa yang bisa mengambil ilmu langsung dari Quran hadis ketogen tanang. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hidup di tengah sahabat yang buta huruf. Sahabat buta huruf, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, seperti ibu-ibu dan bapak-bapak orang Madura. Lo tahu nulis, lo teman mondok, lambe melarat. Lo mondok kan? Lo mondok, lo tahu nulis, tak tahu macah, tak napa. Bisa nyari selamat. Sahabat seperti itu ketika. Dan sahabat sudah dinyatakan lewat wahyu banyak yang masuk surga tanpa hisab. 10 sahabat dijamin sudah kepastian tuh, pasti termasuk ahli swarga. Itu sahabat. Dalilnya apa? Quran hadis toh. Belum ada kitab. Jadi kitab-kitab ulama bukan dalil, tetapi keterangan dalil, dan tidak dijamin keterangan itu pasti benar. Sebab bukan wahyu, yang dipastikan benar wahyu dari Allah, Quran, hadis hanya di Madura. Quran hadis tidak dibaca. Saya baca Yasin atau Yasin, Quran lo baca Yasin toh. Malam Jumat Yasinan, orang mati Yasinan, akad nikah Yasinan, pokoknya Yasin toh. Mun Al-Baqarah lancang gelu. Yasin toh. Salah hafal kafi Yasin kula sampai mau ngencam Quran edisa anyar Quran tepak ka Yasin ampun calteng saya baca toh. Itu tipuan hadisnya palsu. Inna dikulli sayin qalban wa qalbul Quran Yasin. Ini ke hadis lo bener. Setiap sesuatu itu ada hatinya. Hati dari Al-Quran Yasin. Lego Yasin to. Apa Nabi meraktek seperti itu? Tidak. Dibaca dari awal sampai akhir, diulang lagi setiap satu huruf gencerer apa? Sapa? Nah, kesehatan dan kesempatan gunakan. Ini kemas teh, dadi yakin menikin to. Sampean keng ngaji dak nika mon saya pondok wi kula praktek mulai dari salat, cara berjemaah seperti apa. Jadi imam Rasulullah kalau menjadi imam sebelum takbir menghadap ke makmum dulu, diperbaiki dulu, lurus rapatkan senika. Kalau barisan sholat saja sudah diatur sedemikian rupa, apatah lagi sholatnya diatur. Mereng matur kapan sami Allah la jaga ka Anda. Butuh. Jadi makmum itu harus menunggu komando dari imam. Aba-aba sami Allahu liman hamidah baru bergerak. Makmum jangan bergerak. Coba celingi pondok makin seneka. Kenapa? Ada dalilnya. Rasul seperti itu. Untuk sampai kepada Rasul kita sudah 1446 tahun. Tidak mungkin. Maka satu-satunya untuk memastikan bahwa Rasul sholatnya seperti apa, baca hadisnya. Alhamdulillah.
masuk ke masalah tauhid. Kalau Islam bangunan, maka pondasinya adalah tauhid. Matur lo tahu tauhid. Tele anai ko ca tauhid berde dina santri lambe nyamana tauhid. Keng nyamana to. Dikira la ilaha illallah, tapi lo bertauhid orangnya. Percuma. Afdhalud dzikri la ilaha illallah itu hadis. Tining paling utama di dzikir la ilaha illallah. Tapi nang kampung-kampung ibu ento boleh Syabdur Qadir waliullah. Cereng hadis campur. Butuh. Aji le, matur le iya je. Nek norok Syiah, mun Syiah la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aliyun waliullah. Syiah King Syabdul Qadir itu hadis, jangan ditambah-tambah. Maka tore pabecek tauhid mangke. Tore pabecek tore nih ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang pernah dicelakakan oleh Allah, disiksa hidup-hidup oleh Allah, seperti kaum Ad, umat Nabi Hud, kaum Samud, umat Nabi Soleh, disiksa hidup-hidup. Kaum Nabi Lut disiksa dengan ditumpahkan gunung dari atas ke kampung itu sampai akhirnya dibalik, orangnya ada di bawah. Saking marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut. Mereka yang disiksa itu bukan tidak beriman. Tengah teh, bu, tore aceling kak kanto, celing ke timur, punten ki, yang cerita akidah. Wa ma ya'tihim min nabiyyin ini. Tidak seorang nabi pun yang datang kepada manusia illa kanu biyastahziun, kecuali mereka manusia itu yang didatangi oleh nabi mengolok-olok nabi. Setiap nabi utus itu kocok. Kau lebih nabi king mendapat tauhid itu kocok. Iga jiwa hobi. Ada itu kocok, aliran sesat. Ku tersemunduk juga. Siapa menyampaikan ilmu tapi tidak berguru, gurunya setan. Dia olok-olok. Soalnya tauhid saya pada Pak. Saya dakwah salaf itu tidak apa-apa, itu saudara kami. Tapi mbok yo yang reng ini kan. Kalau bisa jangan menyalah-nyalahkan amalnya orang. Banyak ngeritik, sedikit syirik, sedikit bid'ah. Ayo kita jalan sama-sama. Tapi jangan terlalu memvonis orang lain sesat, bid'ah, kuburan dilarang. Kekuburan dilarang. Nih, setiap nabi yang datang kepada manusia pasti diolok-olok, tidak diterima, dihina. Kemudian Allah marah. Fa ahlakna asyadda minhum batsya. Aku celakakan mereka yang lebih kuat minhum dari orang yang ngolok-ngolok gila batsan. Ini bisa artinya persenjataannya, kemampuannya lebih kuat, disiksa oleh Allah, atau siksanya lebih dahsyat dari Allah. Wa madha masalul awwalin, sudah berlalu contoh orang-orang dulu yang pernah dicelakakan Allah. Yang saya sebutkan tadi, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, itu sampai tidak menurunkan turunan lagi, dihabisi oleh Allah. Coba perhati lagi.
Tetapi mereka itu bukan tidak beriman, bukan tidak bertuhan kepada Allah. Mereka bertuhan kepada Allah, sama seperti orang Madura. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat Tuhannya. Kalau Islam pasti Allah. Nih, wala in sa'altakum man khalaqas samawati wal arda la yakulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau kamu menanyakan kepada mereka yang mengolok-olok Nabi tadi, siapa pencipta langit dan bumi, mereka pasti menjawab, ialah Al-Azizul Alim, yang menciptakan semuanya. Allah sekar pagi nih. Apa ngiran ke Allah? Jadi artinya apa ngiran ke Allah tak cukup. Dekin tok tretan. Agama tradisional saya yang dulu, agama bukan bermanhaj salaf. Orang beragama yang tidak bermanhaj salaf, ininya kadang-kadang kalau sudah bertuhan kepada Allah dijamin tidak syirik. Maka mereka membela mati-matian, tawassul dengan ahli kubur, tidak syirik. Saya tidak bertuhan kepada itu. Merengis dia. Mereka menganggap sudah bertauhid kalau Tuhannya sudah Allah. Minta di kuburan kepada Allah di kuburan, tidak apa-apa. Toh Tuhan saya Allah. Siapa yang bertuhan kepada ahli kubur? Tidak. Ada banyak loh. Saya nggak ring metu lagi. Pangeran Allah. Apa jamin bertauhid? Belum. Nih kan nih. Mau ditanya kisah kebaik langit bumi siapa? Ya Allah. Berarti ini kan ini saya sering pada Pak, la rabbah illallah. Tada se akabai pencipta, pemelihara, semua yang melakukan ini, ada hujan, ada musim, ada mati, ada hidup, tumbuh-tumbuhan, semua Allah. La rabbah illallah. Maknanya dia, la rabbah illallah, tidak ada pencipta, pemelihara dan pemberi rezeki, mengelola bumi ini, tempat kita kembali, kecuali hanya Allah. Itu belum bertauhid. Saya ingat deh, belum bertauhid, belum aman. Andaikan diumpamakan kerapan sapi, itu baru daftar pertama, belum delegalisir, belum disahkan, harus ke yang kedua, la ilaha illallah. Apa maknanya? Tidak ada yang berhak disembah, bukan tidak ada Tuhan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau Tuhannya sudah Allah, yang disembah hanya Allah dengan penuh harapan dan ketaatan, baru bertauhid. Saya sering sampaikan, dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, itu Maha Esa, Maha Tunggal. Maha Tunggal satu. Dan yang berketuhanan yang Maha Esa 5 agama. Kalau dipisah antara Katolik dengan Protestan bisa 6 agama. Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Aliran kepercayaan Islam 6 nih. Islam itu enggak ada, Islam, Katolik, Protestan kan keduaan Katolik songkun. Gara apa bitong kada ya? Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan. Itu semua diakui, diadopsi oleh ketuhanan yang Maha Esa.
itu sudah beragama semua. Tuhannya yang Maha Esa, saya nggak ada yang Maha Esa, tapi mereka masih kafir menurut Islam, belum bertahu. Sehingga panjenengan sedeki lo apa tauhid, mungkin cuma pangeran atau bila lanjut lagi dengan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini tuntutannya dua, harapan dan taat harus kepada Allah. Kula akan beraki, kalau kita beribadah kepada Allah memakai pelantara, ini kan coba bulan puasa sekarang mulai kita bertobat, tinggalkan kesyirikan akbar nih. Mulai sekarang hentikan dan tobat dari syirik akbar. Syirik akbar, apa itu? Syirik akbar dalam agama, dalam ibadah atau berdoa kepada Allah dengan perantara adat makhluk. Luar biasa nih. Ini kesemahara deh umat Islam sebagian, terutama yang ikut tarekat hati-hati loh. Aslinya tasawuf itu dari ajaran Islam. Di dalam ajaran tasawuf ada ikhlas, ada takwa, ada sabar, ada zuhud, semua dari Islam. Tetapi ujung-ujungnya banyak penyelewengan karena masuk ke tarekat ini. Kalau sudah masuk tarekat, yang mengatur ibadah murid adalah mursyid, gurunya, bukan Rasulullah. Saya ingat deh, yang motor cek bonyang, untuk rekod cek kurang tinggi. Yang ngatur ibadah murid adalah mursyid, gurunya. Maka yang menyimpang mengatakan begini, kalau murid di hadapan mursyid, guru, harus bersikap seperti mayit di depan orang yang memandikan. Disuruh apa saja harus mau. Jangan sekali-sekali berkata di depan guru, kenapa guru? Tidak boleh. Apa sabda guru? Sabda pendeta. Itu dalam agama tidak boleh. Dalam agama tidak, kecuali Rasul. Kalau Rasulullah, sebab itu sifatnya maksum. Syirik akbar dalam ibadah kepada Allah dengan berperantara adat makhluk. Doa kepada Allah tapi berperantara nabi, wali, sunan, pokoknya macam di wali macam-macam, itu syirik akbar. Mentera tahu syirik akbar nih, daki ke baba nih. Gelak sudah dikatakan kalau ibadah masih pakai perantara, tidak bedanya dengan ibadah dari orang Hindu, Buddha, orang Katolik atau orang Kristen. Tuhannya Tuhan ayah, yang dimaksud Allah. Tuhannya orang Kristen Allah, cuma sebutannya Allah. Tetapi kalau ibadah pakai perantara, anak Tuhan pakai perantara. Yesus orang Hindu, Tuhannya Sang Yang Widiwasa. Sang Yang Widiwasa saya maksud Tuhan yang Maha Esa. Tapi begitu ibadah pakai perantara Dewa Trimurti, Dewa Brahma, Dewa Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, Siwa perusak.
tiga tapi dianggap satu, sama dengan Trinitas, Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Artinya ibadahnya tidak murni. Jadi orang yang berperantara seperti tadi, bertawassul kepada ahli kubur, tawassulnya kepada Allah tapi pakai perantara adat makhluk, sama dengan orang di luar Islam. Orang Buddha itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhannya, tapi ketika ibadah harus di depan patung Sang Buddha, Buddha Gautama. Ibadahnya ada nikah. Orang Konghucu, Cina, itu Tuhannya Maha Esa, pencipta pemelihara hanya satu, tapi ketika ibadah pakai perantara, roh leluhur. Aliran kepercayaan demikian. Kalau aliran kepercayaan sebelum Islam sudah ada di Indonesia yang disebut dengan keyakinan dinamisme, animisme, masuk ke Madura. Dinamisme ya, benda-benda yang dikeramatkan. Madura ki kan keres, batu akik, beda kan? Beda ison-son. Itu dinamisme, itu aliran kepercayaan. Coba animisme percaya de roh-roh, karena ya keleteran de ngembang arah. Mon secik tuana kian di keyakinan bila embana atigal umur di tempat ketedungai pasang ide eren. Iki bade. Pasang ide eren embana mati mulai kleter kocang amit ngaramba kasang. Mon anda napene pasangin napena. Itu adalah keyakinan apa? Aliran kepercayaan, animisme. Semua itu Tuhannya Allah. Saya ingat deh, Tuhannya Allah hanya kalau ibadah pakai perantara. Cek bunjang tuh saya nggak. Sedek nih kan ini. Kula sering ngocak nikah. Ki beda kiai si abela nikah. Mana syiriknya? Itu kan ibadah orang kafir. Ada ayat walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Arti bebasnya begini, orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, aulia, mereka masih berdalih, beralasan, saya tidak menyembah aulia. Mana buduhum hum ke aulia, saya tidak menyembah perantara. Illa liqarribu jama', kecuali aulia supaya mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Persis itu ibadah musyrik, ibadahnya orang kafir, jangan ditiru. Saya tidak ibadah ke sunan, saya bukan ibadah ke wali, tetapi saya mengharap wali membantu saya mendekatkan kepada Allah. Sama cang orang Kristen, saya tidak menyembah Yesus, cuma kata Yesus nang kitab saya lah dipalsukan itu. Kalau menuju tuh Bapak, Tuhan Bapak, harus tidak bisa langsung, harus lewat aku. Tidak ada jalan menuju Bapak kecuali lewat aku. Sebenarnya sama dengan Rasulullah. Tadi disebutkan kan, cuma salah cara memahami. Tadi kan datang dari Allah berupa firman, wahyu. Praktiknya seperti apa? Muhammad yang mempraktikkan. Tidak mungkin kamu beribadah langsung membaca, tidak mungkin. Tapi lihat praktek dari Nabi. Seperti itu kira-kira. Jadi bukan sosok Muhammadnya yang dibuat perantara, tapi yang menyampaikan praktek ajaran agama adalah Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Demikian kira-kira. Sama, karena Nabi Isa juga utusan dari Allah. Ore banyak sabela. Maring kok kula kara pengiran, ceng kotang pangeran Allah. Ceng ngebele ya Allah. Boten kau lekin to abe apes raja dosa. Nyok onde ajunan. Kau dah doa epeng kira kopura walina ajunan sirik apa nak? Cekok minta ke Allah. Maka ceng kira kan? Kula kara pangeran keji. Are kan walina Allah, saya kasandangnya Allah. Berarti Allah isa ropaki mah lo bisa isogo. Ntar ke presiden nggak mungkin. Tapi ini ada anak kesayangan presiden Prabowo. Coba lewat anaknya itu. Pada iya cek Allah pada iya. Are sudah sering disampaikan deh. Saya paling tidak suka digandeng-gandeng, gandengan-gandengan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana au nasyraka ini syirki. Kalau diartikan bebas, aku paling tidak membutuhkan gandengan-gandengan, tandingan-tandingan, sandingan-sandingan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i wairi taraktuhu wa syirkahu. Sudah sering disampaikan. Siapa mengamalkan suatu amalan peribadatan masih mengikutkan selain aku ke dalam ibadah kepadaku, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Syirik. Seperti ibadah orang-orang Hindu sudah disampaikan, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan. Punten loknya banyak cengpolan pasaan. Keng lakar tauhid ini kan luar biasa. Maka kelak di timbangan amal, saya sudah pernah menyampaikan juga, ada orang berdosa ya, dalam seumur hidupnya banyak dosanya. Akhirnya dosa itu ditulis dalam bentuk lembaran, sepanjang mata memandang itu lembaran, berisi lembaran dosa. Kata Allah, tapi hari ini tidak ada kedoliman, tidak ada kecurangan. Kamu masih punya kebaikan yang ada pada diri saya, kata Allah kepada orang itu. Itu dosanya lembaran sepanjang mata memandang, tusatto. Ada secari kertas kebaikan yang ada padaku, kata Allah. Lantas Allah keluarkan semacam nikah. Nikah hadis deh. Hadis ini disebut dengan hadis bitokoh, hadis kartu kecil. Allah keluarkan kartu kecil ini. Kamu punya kebaikan, apa itu? Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang ini kan tidak syirik, hanya berdosa banyak. Tok syirik. Ipa keluar bi Allah. Malaikat coba tembang dia, keton orangnya. Mau ditimbang seperti apa? Ini dosa sepanjang mata memandang. Sementara kebaikan yang dikeluarkan oleh Allah hanya secari kertu. Tempung. Begitu tembang, jumplang, dosa gelok ke atas. Yang ini kartu tauhid ke bawah, menang. Maka disabdakan oleh Rasulullah, tidak ada amalan seberat tauhid. Sampai orang dijamin masuk surga kalau perkataan ucapan terakhir la ilaha man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka tauhid taruhannya bukan di la rabbah illallah, karena la rabbah illallah dianut oleh semua orang termasuk kiburu agama Hindu, agama Buddha. La rabbah illallah, Tuhannya yang Maha Esa. Tapi giliran la ilaha illallah mereka masih berperantara.
sama dengan sebagian umat Islam. Gagal la ilaha illa tore. Apa salahnya Ki Pur ini? Pelanggaran tauhid dalam tawassul dengan zat makhluk. Maka tawassul jangan diartikan perantara. Siapa saja mengartikan tawassul dengan perantara pasti salah. Pasti salah. Di tafsir itu yang namanya tawassul adalah al-qurbu wa ta'ah. Pendekatan dan taat, amal ibadah. Itu tawassul. Orang berpuasa tawassul, mendekatkan diri kepada Allah. Orang sholat bertawassul, bukan pakai zat makhluk. Ini saya sampaikan, kalau bertawassul dengan dianggap berperantara, maka harapan dalam ibadah bisa terbagi. Iya. Siapa menziarah kubur, memilih kuburan yang diagungkan, yang dikeramatkan, sunan, fujuk, dipastikan harapan bercabang ibagi. Mik kada sesede. Lah karena pangeran ka yo mik kada sa. Kengkolan raja utang. Mare bantu. Sing dek nih kene si sirik. Maka deki bulan Ramadan orang tadarrus mungkin yang kui corong senga ria, berarti si keng sirik kene kencer ada sirik kene pah mate lampu ambu ya beda lampu anu wah jangan ada corong ah ceng terus ke di ngoreng kal metu waro mare senang. Nih, coba ria nih. Ria, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling aku takutkan atas kalian syirik kecil. Qalu, sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Syirik kecil yang dimaksudkan itu apa Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ar-riya. Coba, ibadah kepada Allah senang kalau ada yang tahu, orang lain mengetahui, mendengarkan, melihat, senang. Dalam rasa senang itu terkandung harapan kecil kepada selain Allah. Apalagi di kuburan memang mengharap bantuan dari orang kubur, disengaja. Ria tidak disengaja, keng seneng sabak suara nasi salpa maka tengate sapan saya pada pak orang ratin ria lebet ratina ceng la ratin cia buden ceng la kala ratin ceng nate dung ratin mon secoba lo buden lah jaga kan nih kak setro ikatela orang deh pada bi suara nasi nyaman saya nggak sebudah Nabi bersedak nikah kan banyak orang penghafal Quran makin hafal Quran luar biasa ngetren didik hafal Quran Nabi ada bu inna aksara munafiki ummati qurra'uha. Mayoritas munafik di umatku adalah pembaca Al-Quran, penghafal Quran. Kayak pameran.
Inna aksaro munafiki ummati qurra'uha. Mayoritas munafik dalam umatku adalah pembaca Al-Quran. Termasuk ibu, siapa mir bacaan, siapa mir hafalan. Maka kambing qori'in wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang membaca Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran. Sebab apa? Kadang-kadang tidak tahu artinya Al-Quran, jadi tidak mengikuti apa panduan Al-Quran. Kayak ngafal to, saya ngateng-ngateng. Allah kelak akan berfirman lahum, de orang syariat yaumal qiyamah idza juzian nasu bi'amalihim, ketika manusia dibalas atas amal-amal mereka. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Nang ada lain turauna bi'amalikum fid dunya fanduru hal tajidur indahum jazaan. Coba kalian yang dulu ibadahnya riya, bukan murni kepada aku, coba pergi ke orang-orang yang dulu kamu pernah riya di dunia. Perhatikan di sana, kira-kira apa kalian bisa menemukan balasan? Artinya orang riya amalnya tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesalahan yang pertama adalah harapan bercabang. Yang kedua, memperlakukan Allah seperti makhluk, orang yang ibadah perantara. Memperlakukan Allah seperti makhluk, diumpan dengan zat benda. Iya berarti engkau minta ke Allah, engkau ngebele ya nang pengkira kau pura wali, berarti Allah iso go biji ya. Wali aja apa nasaid? Hadis ada. Yang ada hadis itu tawassul dengan amal, pendekatan kepada Allah dengan amal adalah amalnya sendiri. Ada orang terjebak di dalam gua, kehujanan, kemudian longsorlah batu besar menutup mulut gua. Kemudian menurut perkiraan mereka tidak bisa keluar, mati pelan-pelan di dalam. Maka 3 orang di dalamnya bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal yang pernah dilakukan. Itu namanya tawassul dengan amal sendiri, ketaatan sendiri. Bukan malah benda adat yang disampaikan kepada Allah. Berarti Allah diserupakan dengan makhluk, bisa diumpan, bisa diiming-imingi benda yang bukan apa-apanya dari kita. Termasuk bijahi sayyidina itu sama seperti ini. Allah disogok dengan bijahi. Bijahi itu maknanya adalah kedudukan. Coba bijahi sayyidina Muhammad, dengan kedudukan ya Allah, saya mohon kepada engkau ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad. Lucu kan? Kedudukan Nabi Muhammad apanya kamu? Yang kedua, kedudukan Nabi Muhammad dikasih siapa? Diberi siapa? Diberi Allah. Punya Allah kok disogokkan kepada Allah. Itu hadisnya palsu lah. Kalau bukan bermanhaj salaf, banyak hadis-hadis dhaif, hadis palsu dipakai. Hadisnya begini. Saya nggak angkui ni kala, kayak ngabala takut di luar angkui dalil nikah. Ida sa'altumullaha fas'aluhu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Hadis palsu ni, kebani hadis. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan memakai jahi, kedudukanku, sebab kedudukanku di hadapan Allah agung. Nikah hadis palsu pada bigila atena Quran ya.
Atena Quran Yasin Allah matur aja. Pada bi nikah. Ceng benda. Siapa Allah dia? Mek yompan bi benda. Nomor telok berharap doa dari ahli kubur. Ahli kubur masih diharap doanya. Kan kocang kalau doa untuk orang lain masih diterima, untuk dirinya tidak. Terbalik. Yang disuruh di Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum. Diri kamu dulu baru keluarga. Kok ini berdoa untuk orang lain bisa, dirinya nih pot-repot atau akhir yang lain menabung kebakar. Tak mereka lilin kan lebih care TV. Kalau menentu orang lain kula oning langsung berhadapan dengan seorang kiai di kampung. Memang ada menurut guru saya, beni dalil katanya orang kubur itu kalau wali masih hidup dia bisa mendoakan orang lain, tapi untuk dirinya tidak bisa. Repot ya. Pada bi lilin orang kapi ilampuin abang tibi tahu per apa? Berharap doa dari ahli kubur bagaikan peserta lomba disuruh lari, disuruh cari nilai setelah garis finish. Apa artinya? Lomba lari sampai ada setat garis pemberangkatan, ada batas akhir finish. Ngerti finish kan? Lah, sekarang ada perlombaan lari. Setelah di garis finish masih disuruh lari terus. Apa gunanya? Tidak ada artinya. Jangan rengkopur soratu. Ora Allah. Nih kemenlok ngaji si asli kedeng nih kalau lambat dan kula dak nikah. Coba celi. Ida matal insan ing kotoa amaluhu illa min salah sejeng afal kafir ya keng lo yar te lambe monos sabida mate peke amalah kecuali telo kan dek nikah orang bila mati berangkat lah finish mangkat setat mukallaf karena kini ini kilo masuk setat kilo itu les polanya kilo masuk setat kapan mukallaf masuk setat jalan terus kapan mati finish senikah mangkat ing kota amalupa ke illa min salasin kecuali telo setelo ini mah sebedina antarana setat dan fi amal saya itunya adina aki sombongan i masjid adina aki apa nyamana ajalan akabai embong ya ikabili lamang masjid kibi orang yang sojuti nikah setina aki sodokotin jariyah ilmun yuntafa'ah dan nikah kula sering medepak bila panjenengan nguncung pengajian saya terangaki lakar syariat pada bi akabai jariyah ilmunah israp orang setiap orang nyerap sampian kengi sebab lambat sengunceng sampian saya biaya sampian orang bisa mendapat ilmu sebab sampian berarti adik saham itu ilmu jariyah sedekatin jariyah ilmun yuntafa'an bihi waladin solih boleh anak saya pun tuk mun anak lanceng umur sampai tiga umur setiap ibadah dari anak panjenengan meloh 100% wallahu alam pada lo tahu king beda saham sebab solehna anak anding ilmu anak sebab saham jasa dari orang tua dek nih kak ngerti kan lu
Jadi start adalah mokal lab. Ibadah setiap. Kapan mati finish. Pakai surah doa. Hari ya terjadi. Yampel nih, ntar kampel sampean, mentera oninga. Nambah gula men yang atau apa? Tersepora ya Allah. Ben malam minggu kan prei kuliah. Baca Quran nih kisah. Artinya pelaku sejarah ya. Aduh. Ya kita cuma lo tawassul sedekah. Kita oning ke lerok-nerok orang masjid sepi. Masjidnya sepi, kuburan rame. Mau di masjid lalu mafal Quran, lalu maca Quran, kuburan bisa agidek. Nika. Nomor 4, berperantara sama dengan menyerupai ibadah orang-orang kafir musyrik, sudah disebutkan tadi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa min, ada ibadah syirik. Ibadah syirik. Rika Nabi ada bu sapa orang nyaropane kau punya pada bi kau punya. Cek Allah ki perantara. Kengkos tipu nare luar biasa. Pakai ngampote kepi, pakai surban, kocana pote, gigi pote. Tapi seolah orang suci semua. Tapi tawassul di kuburan. Telo cangreng temo telo kesambu orang. Sorban wakar pote kepi. Lo. Masya Allah, tertipu engkau mereng lo ano. Padahal boleh. Tidak mungkin kalau bukan orang suci. Yang hadir di hallnya itu jutaan manusia. Wahdoi. Kalau pai nang hadis Rasulullah Nabi Adam dipanggil oleh Allah kelak di mahsyar. Adam, keluarkan dari keturunan kamu utusan untuk ke neraka. Nabi Adam nggak ngerti. Wa ma ba'sun nar ya Allah. Pokok bi Allah. Min kulli alfin tis'ami'atin tis'atan wa tis'ina. Adam, keluarkan keturunan kamu untuk yang ke neraka, yang jurusan neraka. Dari setiap 1000 orang ambil 999, tinggal satu, saya ke surga. Ya artinya ada nikah ngalak dari sampian umat Muhammad situ. Selain Amerika, orang Rusia, orang saya kisah. Karena potona umat Muhammad kapi dak budi makan, ku beda Nabi boleh. Yang lo ngako. Tapi nang hadis disebut lagi dari Jad Ma'jud. Jad Ma'judnya orang yang saya tahu ke Allah, saya kebe kerosakan nikah. 999 dari umat Muhammad seselamat situ. Cok tertipu bi orang sebanyak antar ke Holland, antar ke Moloten. Obonnya maka Rasulullah nyebut lagi tang umat model-model beragama na petong polo telo seselamat situ petong polo 2 neraka aja dari umat Muhammad. Mon Nabi Adam di dalam 1000 kala situ malah ratretan sampian saos senegu marde banyak selok lo bisa mon tepak ngaji ya ada insyaallah kok ada budi dia bisa atau apa lain cangna kan alumni na panjenengan banyak dadi pimpinan tahlilan betongare ko ijawab bi kole Nabi Nuh putrana kana neraka Nabi Adam ring sepo
Nabi Ibrahim reng sepona neraka. Mun lo taat ada suarga nika rombongan pas pada selamat dari amal masing-masing. Bidina Fir'aun Fir'aun neraka. Jadi sampean tadi bidina make bani Fir'aun kor amal saya tore tauhid pasot cekila amal sakoni sampai ada busane ke Rasulullah man amana billah wa bi rasulihi wa aqamas shalah wa shauma ramadan. Nih dua nih, salat 5 waktu apa Ramadan, kana haqqon 'ala Allah ayyudkhilahul jannah. Mesti Allah memastikan masuk surga dia. Kok tauhid salat 5 waktu pas Ramadan kan setuju nih kan. Keng kare tauhid tok tore. Tauhid masuk je. Kana haqqon 'ala Allah ayyudkhilahul jannah. Mesti bi Allah masuk surga dia. Amin Allahumma amin. Tauhid nih. Tadi nikah seropah bi ibadana orang ka cengkengan noten gula saum guna tabarukan. Entar kau wali tabar engki. Entar ka Sunan Ampel tabarruk ngalak broka. Itu model yang gituan, model begitu bukan begitu adalah tasyarruf, bersirik ria, bersirik-sirik, bukan tabarruk tapi tasyarruf. Dengan benda-benda khusus dari Nabi. Kan dak nikah, orang ngaziarah nikah kadang maise pada nikah Yosaf, kadang ngalah pasir. Sedak nikah ini khusus Nabi. Ada lainnya Nabi nikah. Nabi ini kepelona broka, ro'o melakara, pelona sampian, telo per gelenon coba Nabi itu ada di orang. Oh bu mereka cokor rebuan sahabat. Khusus Nabi, karena Nabi diam. Kalau Nabi diam berarti setuju aja syariat. Keringat Nabi, air kalau diminum Nabi sisanya rebutan. Tapi setelah Nabi meninggal dunia, diteruskan oleh manusia yang kedua, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, tidak ada yang ngambil brokah seperti ke Nabi. Berarti khususnya Nabi. Saya ngajak ngelak brokah Arbon ainga enoma. Aduh. Tak oleh. Nih, manhaj salaf yang tegas begini nih. Kalau dilarang syariat, sampaikan larangan. Disuruh syariat, sampaikan. Ya pasan, cek noan lagi tekor. Yang ke berapa? Kelima. Dalil kias tidak boleh dalam ibadah. Rasulullah suatu saat berjalan lalu berpapasan dengan kuburan, 2 kuburan. Rasulullah berhenti sejenak, minta ke sahabat pelapah kurma, lalu dibelah menjadi 2. Satunya diletakkan di kuburan yang A, satunya diletakkan di kuburan B. Lantas Nabi bersabda, ditanya oleh sahabat, kenapa baginda Rasul meletakkan pelepah kurma di sini? Tidak pernah kejadian seperti itu, tidak pernah sebelumnya. Nabi menjawab, 2 orang ini penghuni kubur sedang disiksa. Mudah-mudahan dengan pelepah kurma ini diringankan selama ini masih basah.
dikiaskan bi orang mengke kuburan ngibe tidak boleh. Mun laina nabi, karena nabi itu wahyu dari Allah menyampaikan, tidak ada yang tahu tentang isi kubur. Berarti sampean nikah subak penyana cek embana sampean tapangi seksa ipasing kam dari kima sampean meoning tak oleh ki khusus kias dalam ibadah tidak boleh, sebab itu elatnya tidak bisa diketahui. Oh, menoreng kita sampai anda nikah malam telasen punya orang dari dojo nih ngiba apa ngiba landu kuburan lau setelah setahun sekalian ngosar mun ngosar nih kak mun ikias akibi nabi nyabe papana korma mun kilo kering bisa diringankan sampean yosar tengki saumpama sereng si biru ibu saumpama pendek ngerek matura nemu di dima akal jeli pai kosar. Maka kuburan tidak boleh dikasih nama, sebab kalau dikasih nama alamatnya kalau tahu itu orang besar, orang berilmu, ikroyo, bukan didoakan tapi minta doa. Yang kuburan suruh doa. Nih kan arti tawassul dalam ibadah bukan perantara. Catat ini. Mutawassalu ibihi, orang yang dibuat perantara, sebab perantara itu pasti jadi penghalang dari tujuan al-mutawassal ilaihi. Orang yang ditawassuli, yang diperantarai siapa? Allah. Kan kalau kita pakai perantara mau ke presiden, kita pasti tidak berhubungan dengan presiden, tapi dengan perantara. Perantara menjadi penghalang. Ke Allah tidak boleh seperti itu. Maka andaikan itu dibolehkan, yang paling pantas dulu Rasulullah. Awas sahabat, jangan ibadah langsung kepada Allah, lewat aku. Buatlah aku sebagai perantara. Pandai. Dalam ibadah tidak boleh seperti itu. Yang terakhir ya. Kalau ahli ilmu yang mendakwahkan membolehkan tawassul model di atas adalah masuk dalam kategori a'immatal mudillin. Para ustadz, para kiai yang menganjurkan tawassul seperti di atas adalah termasuk ini hadis innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Aku hanya khawatir atas umatku terhadap imam-imam agama yang menyesatkan, banyak menggelincirkan orang yang mempercayainya. Pon yetok ya. Oh kartu, karena ini ketok nih, mereka lebih biasa nih kak. Tadi mulai sekarang hentikan beribadah dengan tawassul dan ibadah atau doa dengan berperantara adat hentikan. Yang kedua ini bid'ah dolalah dalam ibadah dengan amalan budaya kecintaan iblis. Kan dulu pernah disampaikan al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Ibadah bid'ah paling dicintai oleh iblis daripada maksiat, pencuri, berjudi, minum homer. Kalau orang berjudi, orang berzina,
pasti mengakui, menyadari kalau perbuatan itu adalah dosa. Maka kata iblis tidak aman. Nah, kalau orang yang beribadah dengan bid'ah merasa aman sebab dia dalam kondisi ibadah, bahkan merasa lebih dari orang lain. Maka iblis aman, lebih cinta bermaksiat lewat bid'ah dolalah. Apa itu? Amalan budaya yang dibentuk dan diresmikan menjadi ibadah muqayyadah. Ngerti? Nih, ibadah syariat berdelema, ikrar 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Ikrar 2 kalimat syahadat ini contoh dari ibadah ghairu muqayyadah, ibadah yang tidak diikat dengan waktu. Baca Quran, baca dzikir, baca sholawat tidak dibatasi waktu dan tempat, bilangan. Dari sholat sampai berikutnya ibadah muqayyadah, ibadah yang diikat dengan nama, waktu, cara, bilangan, jumlah bilangan. Lah, ibadah kepada Allah di luar itu berarti amalan Buddha, bukan agama. Tetapi sekarang banyak di masyarakat amalan budaya yang diserupakan dengan ibadah muqayyadah. Ini kasih bahaya. Lamba bikure sebut apa? Amalan kombinasi. Nih, deki banyak ibadah amalan mandiri yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Amalan mandiri, amalan yang punya nama, diikat dengan waktu, nama, waktu, dan apa? Batasan. Tore baca nih, tapi nih bisa maca. Sebisa maca nih, selikuran. Janganlah karena cak maturan nyaman selikuran ya. Bila dia tanggal 20 onja, tanggal tanggal 2 ekor enja, tanggal selekor. Berarti ada taat, namanya selikuran. Selikuran, pitulikuran, lebaran ketupat, makin lebaran kelontong. Ada topang, jin pedis, ya cak maturer ya, jin pedis, jin merah, mauledan, pakai tahlilan, telu areh, petong areh, pak poluan, satos, hol, setahun, 2 tahun, 1000 areh, selamat hamil, 4 bulan, petong bulan, puasa Rejeb, Arya, kalau kau kapi maturer ya. Sesantre, salat malam nisfu Sya'ban, salat malam Lailatul Qadar, rokat herje. Dari ya, yang saya singgung di depan, banyak amalan-amalan di masyarakat serupa dengan amalan syariat, ada namanya, ada waktunya, ada caranya, ada batasannya, tetapi bukan dari syariat. Bukti kalau itu bukan syariat adalah sifatnya lokal. Di sebagian kelompok tidak menyeluruh. Kalau ajaran agama menyeluruh. Salat tarawih, menyeluruh sedunia. Mungkin hanya bilangan rakaat yang beda. Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, salat Jumat, itu ajaran agama menyeluruh.